Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai episode terakhir dari series film Age of Samurai Battle for Japan episode ke-6. Yang mana pada episode kali ini kita akan kembali disuguhkan dengan banyaknya intrik politik serta perang saudara yang terjadi kembali untuk memperebutkan posisi sebagai penguasa seluruh daratan Jepang yang telah ditinggalkan oleh Toyotomi Hideyoshi. So, bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita refresh alur cerita film Age of Samurai Battle for Japan episode ke-6. Setelah berhasil menyatukan seluruh daratan Jepang dalam panji kekuasaannya, pada akhir tahun 1598, Toyotomi Hideyoshi, sang raja dari seluruh daratan Jepang, akhirnya tutup usia akibat penyakit yang dideritanya. Namun sebelum kematiannya itu, dalam keadaan yang sangat putus asa karena ia tidak meninggalkan pewaris yang cukup dewasa untuk menggantikan posisinya tersebut, maka Hideyoshi mau tak mau membentuk 5 orang dewan tetua yang bertugas menggantikan posisinya dalam memimpin seluruh daratan Jepang untuk sementara waktu, hingga putranya yang bernama Toyotomi Hideyori cukup dewasa dalam mengemban tugasnya sebagai seorang penguasa menggantikan dirinya. Namun semua skema yang diatur oleh Hideyoshi tersebut untuk melindungi posisi sang anak tidak bisa menjadi jaminan, karena kelima anggota dewan yang ia bentuk itu tidak serta-merta menjalankan tugas yang telah diberikan oleh dirinya. Mereka malah mengatur siasat satu sama lain agar bisa menjadi penguasa atas posisi yang telah ditinggalkan oleh tuannya terdahulu, yaitu Toyotomi Hideyoshi. Dan salah satu daimyo yang terang-terangan menginginkan posisi itu adalah Tokugawa Ieyasu. Pada dasarnya Ieyasu di sini adalah salah satu anggota dewan tetua yang ditugaskan oleh Hideyoshi sebagai orang yang memegang kendali penuh atas semua keputusan menggantikan dirinya. Atau dengan kata lain, Ieyasu di sini ditempatkan atau diberikan otoritas yang paling tinggi di antara kelima anggota dewan lainnya. Namun Ieyasu yang merasa bahwa kematian Hideyoshi adalah kesempatannya untuk menjadi pemimpin Jepang selanjutnya, kemudian melakukan serangkaian siasat agar ambisinya tersebut bisa terwujud. To make the bid for final and supreme power in Japan. Namun di sisi yang berbeda, terdapat beberapa anggota dewan tetua yang masih setia atau loyal terhadap tugas dalam menjaga pewaris sah keluarga Toyotomi. Mereka juga mulai bergerak mengambil langkah pencegahan untuk menghentikan ambisinya Ieyasu itu. Dan salah satu daimyo yang sangat loyal terhadap keluarga Toyotomi adalah Ishida Mitsunari. And that was Ishida Mitsunari. Mitsunari notabene adalah daimyo yang berasal dari wilayah kecil, sangatlah paham kalau kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan kekuatan tempur yang telah dimiliki oleh Ieyasu selama ini. Oleh sebab itulah, Mitsunari secara aktif menghimpun berbagai macam kekuatan dari para daimyo yang masih loyal terhadap garis keturunannya keluarga Toyotomi, agar mereka bisa bersama-sama dapat menjaga haknya Hideyori muda dari ancaman siasatnya Ieyasu. Dan terdapat salah satu daimyo, sekaligus salah satu anggota dewan tetua yang memiliki kekuatan tempur dan harta kekayaan yang hampir setara dengan apa yang telah dimiliki oleh Ieyasu. Daimyo tersebut bernama Maeda Toshiie yang telah diberikan tugas oleh Hideyoshi sebagai orang yang menjaga dan mendidik Hideyori muda selama ia bertugas di Kastil Osaka. Toshiie yang telah mendapatkan ajakan dari Mitsunari itu agar ia bisa bergabung dalam melawan pemberontakan Ieyasu, kemudian menolak ajakan Mitsunari tersebut dikarenakan usia yang telah terlalu tua yang tidak memungkinkan baginya untuk bisa terus ikut campur dalam masalah politik yang tidak stabil tersebut. Serta Toshiie juga tak mau memberikan beban yang sangat berat kepada pewarisnya kelak tentang konflik yang akan terjadi di masa mendatang yang tidak dimengerti oleh pewarisnya ketika ia telah meninggal kelak. Singkat cerita, ketika Maeda Toshiie meninggal dunia pada awal tahun 1600 Masehi, barulah pergerakan yang sangat masif tentang perebutan kekuasaan di seluruh daerah Jepang dimulai. Pada dasarnya para daimyo yang ada di Jepang terbagi menjadi dua kubu. Satu kubu yang mendukung Tokugawa Ieyasu dan kubu lainnya mendukung Toyotomi Hideyori yang saat itu berada di bawah naungan dari kepemimpinannya Ishida Mitsunari. Underneath the leadership of Ishida Mitsunari. Sebagai langkah pertama Mitsunari dalam menjaga dominasinya Ieyasu adalah dengan menyergap salah satu kastil yang saat ini ditempati oleh Ieyasu, yaitu Kastil Fushimi. Namun Ieyasu yang telah menyadari pergerakan Mitsunari tersebut
kemudian mengambil langkah pencegahan, yang mana Ieyasu di sini menempatkan sahabat baiknya yang bernama Torimoto Tada untuk mempertahankan kastil tersebut selama mungkin, tanpa adanya kesempatan untuk mundur dan juga tanpa datangnya bala bantuan pasukan, dengan tujuan agar bisa mengecoh dan mengulur waktu ketika ia dan pasukan pengawalnya kembali ke kastil Edo, guna untuk menghimpun kembali kekuatan tempurnya dalam melawan pasukan loyalis Hideyori. Dikatakan bahwa pasukan pertahanan kastil Fushimi itu hanyalah berjumlah 2000 prajurit saja, yang mana mereka harus melawan gempuran pasukan penyerbu sebanyak 40.000 pasukan. Namun terlepas dari ketimpangan jumlah pasukan itu, pasukan pertahanan kastil Fushimi yang berada di bawah komandonya Torimoto Tada mampu bertahan selama 12 hari lamanya, sampai hanya menyisakan 10 prajurit saja dalam mempertahankan kastil tersebut hingga titik darah penghabisan. Namun terlepas dari itu semua, pengorbanan yang telah dilakukan oleh pasukannya Torimoto Tada itu berhasil memberikan waktu yang cukup bagi Ieyasu dalam mengumpulkan kekuatan tempur penuhnya. Saat Ieyasu telah tiba di kastilnya, yaitu kastil Edo, Torimoto Tada committed honorable suicide. dengan memecah kekuatan tempurnya menjadi 2 bagian agar dapat mengepung pasukan loyalis Hideyori itu. Akhirnya pasukan Ieyasu pergi berangkat menuju medan perang yang telah ditentukan. Tokugawa Ieyasu moves to Sekigahara. Mitsunari menyadari kalau sampai seluruh pasukannya Ieyasu tiba di kastil pertahanannya, maka bisa dipastikan bahwa pasukannya akan terbantai habis oleh sejumlah besar pasukan yang dikerahkan oleh Ieyasu. Dengan memperkirakan skenario yang bisa memungkinkan pasukannya menangi dalam melawan pasukannya Ieyasu itu, maka Mitsunari memutuskan untuk menghadapi pasukannya Ieyasu tersebut di suatu tempat, yaitu di lembah Sekigahara. Was a narrow valley called Sekigahara. Dengan kondisi geografis Sekigahara sangatlah menguntungkan bagi pasukannya Mitsunari. Atas dasar keuntungan inilah memungkinkan bagi pasukannya Mitsunari untuk bisa memposisikan, menggiring, sekaligus mengepung pasukannya Ieyasu dari ketiga penjuru lembah tersebut, yang mana pasukannya Mitsunari di sini akan ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dari pasukannya Ieyasu dan tempat strategis lainnya. Langkah pertama yang harus Mitsunari lakukan agar bisa memakai strateginya itu, Mitsunari harus menempatkan pasukannya di kedua sisi perbukitan yang ada. Maka, Mitsunari mempercayai salah satu daimyo yang bernama Kobayakawa Hideaki untuk memimpin salah satu pasukan, yang mana pasukan tersebut bertugas sebagai pasukan pencegahan terhadap kemungkinan serangan pengepungan dan serangan sergapan yang akan dilakukan oleh pasukannya Ieyasu. Namun ketika semua strateginya itu telah Mitsunari setting dengan sedemikian rupa, sehari sebelum pertempuran dimulai, Hideaki malah mengkhianati Mitsunari, yang mana ia mengirimkan surat kepada Ieyasu berupa pembocoran segala macam strategi yang telah dibuat oleh Mitsunari untuk menghadapi pasukannya Ieyasu. Salah satu hal yang mendasari Hideaki melakukan tindakan tersebut karena semasa perang di Korea berlangsung, Mitsunari menjabat sebagai inspektur jenderal dalam invasi itu memberikan kritik yang pedas terhadap performanya Hideaki, yang berakibat banyaknya hak istimewa dan tanah kekuasaan Hideaki dicabut oleh Hideyoshi pada waktu itu. Singkat cerita, setibanya Ieyasu di Sekigahara, ia kemudian terkejut ketika ia melihat persiapan matang yang telah dilakukan oleh pasukannya Mitsunari. Dan di saat yang bersamaan, tidak hadirnya bala bantuan dari 30.000 pasukan yang dipimpin oleh anaknya yang bernama Hidetada membuat Ieyasu mau tak mau mengambil taruhan yang sangat beresiko terhadap kebenaran surat yang dikirimkan oleh Hideaki. Dan Ieyasu hanya berharap bahwa Hideaki emang benar-benar telah mengkhianati Mitsunari dalam pertempuran kali ini. Ketika pertempuran dimulai, semua taruhan yang Ieyasu pilih terhadap kebenaran janji pengkhianatannya Hideaki terbalaskan sudah. Dengan kondisi medan pertempuran yang sama sekali tidak menguntungkan bagi pasukannya, pasukan Ieyasu di sini dengan sangat epik membalikkan keadaan pertempuran dengan bala bantuan dari pasukan pengkhianat Hideaki yang membuat pasukan Ieyasu memenangkan pertempuran tersebut. Kemenangan pasukan Ieyasu di pertempuran Sekigahara tersebut merupakan titik balik bagi era baru pemerintahan kekuasaannya keluarga Tokugawa di seluruh daratan Jepang.
Salah satu langkah pencegahan pertama yang harus dilakukan oleh Ieyasu untuk mencegah terjadinya pemberontakan dari bekas loyalisnya Hideyori adalah dengan cara mengeksekusi semua daimyo yang masih loyal terhadap keluarga Toyotomi. Namun terlepas dari itu semua, Ieyasu sendiri mengecualikan aturannya tersebut terhadap Hideyori muda, yang mana Hideyori yang masih muda saat itu masihlah dibiarkan oleh Ieyasu untuk hidup di kastil Osaka dalam pengawasan ibunya, yaitu Lady Chacha. who moved into Osaka Castle. Dengan keputusan yang dibuat oleh Ieyasu itu, membuat banyak para daimyo pengikutnya mengkhawatirkan keputusannya itu, tak terkecuali dengan Date Masamune, yang mengkhawatirkan kalau Hideyori terus dibiarkan hidup, maka hal tersebut akan menjadi bom waktu bagi kelangsungan pemerintahan Ieyasu sendiri, tentang kemungkinan terjadinya pemberontakan terhadap pemerintahannya suatu hari nanti. Sentimental, you might even call it, turns out to be a mistake. Setelah pertempuran Sekigahara usai, pada tahun 1603, Ieyasu akhirnya menguatkan posisinya sebagai penguasa di seluruh daratan Jepang, yang mana Ieyasu kemudian mendapatkan gelar shogun atas pencapaiannya yang telah berhasil membuat sistem pemerintahan yang stabil. Really. Salah satu cara Ieyasu agar dapat menciptakan sistem pemerintahan yang stabil itu adalah dengan memberikan para daimyo yang loyal kepadanya tanah kekuasaan yang dekat dengan ibu kota pemerintahan Jepang, serta memindahkan daerah kekuasaan daimyo yang masih kekeh menentang kekuasaannya itu ke daerah pinggiran yang sangat jauh dari pusat pemerintahan, supaya kekuatan dari para daimyo yang menentangnya tersebut tidak bisa mengganggu ataupun menggoyahkan kestabilan sistem pemerintahannya saat ini. Tak terasa satu dekade kini telah berlalu. Apa yang dikhawatirkan oleh penasihatnya Ieyasu terhadap benih-benih pemberontakan kini mulai terjadi. Ketika Hideyori muda telah tumbuh dewasa, banyak dari para samurai yang tak bertuan atau biasa dipanggil dengan sebutan Ronin, disertai dengan para daimyo yang tidak senang terhadap kebijakannya keluarga Tokugawa, berkumpul di kediamannya Hideyori yang berada di kastil Osaka. Dikatakan bahwa sebanyak 60.000 samurai berkumpul di sekitaran kastil Osaka untuk memberikan dukungannya kepada Hideyori agar Hideyori dapat memimpin sejumlah besar pasukan perlawanan tersebut untuk melawan pemerintahan keluarga Tokugawa, serta merebut kembali apa yang seharusnya menjadi haknya Hideyori. Dengan makin membesarnya kekuatan yang berkumpul di sekitaran Hideyori untuk melakukan perlawanan, dan sekaligus menebus kesalahannya karena telah membiarkan Toyotomi Hideyori masih hidup, Tokugawa Ieyasu kemudian mengerahkan hampir 194.000 pasukan gabungannya untuk mengepung dan menghancurkan sisa perlawanan terakhir dari pasukan pemberontakan yang berpusat di sekitaran kastil Osaka. Dan setelah melakukan pengepungan selama berbulan-bulan, maka pada akhir bulan Juni tahun 1615, pertahanan tangguh dari kastil Osaka akhirnya runtuh, bersamaan dengan simbol terakhir pasukan perlawanan terhadap sistem pemerintahannya keluarga Tokugawa. Osaka Castle's formidable defenses fall. Berakhirnya berbagai macam konflik yang ada pada era kekuasaannya itu tidak bisa dinikmati lama oleh Ieyasu. Setahun setelah pengepungan kastil Osaka tersebut, Ieyasu akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya akibat penyakit kanker perut yang He lays dialaminya. dying from probably stomach cancer. Namun berkat dengan semua kesabaran, penantian panjang, serta pencapaian yang telah Ieyasu bangun selama ini, sangat memungkinkan bagi anak keturunannya untuk menciptakan kestabilan politik dan keamanan di seluruh penjuru Jepang. Hal ini terbukti bahwa kekuasaan dari keluarga Tokugawa atas seluruh daratan Jepang mampu bertahan selama 2,5 abad lamanya. Dan film pun usai. Any age of Japanese history. Well done everyone. Akhirnya pembahasan kita mengenai semua episode Age of Samurai Battle for Japan telah usai. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat mengenai cara penyampaian saya tentang semua episode series kali ini, teman-teman bisa share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share video-video dari channel ini, biar saya lebih semangat lagi ngebahas alur cerita film lainnya. Gue Raham, sampai jumpa lagi di next video refresh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Incredible transformation of the samurai